Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu minta kepada Ananda semua agar didampingi oleh orang tuanya terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kalimat thayyibah ta'awuz. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, Ibu berharap kalian dapat mengetahui pengertian kalimat thayyibah ta'awuz. Tujuan yang kedua, supaya kalian dapat mengetahui kapan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awuz. Dan tujuan yang ketiga, supaya Ananda semuanya dapat menyebutkan manfaat mengucapkan kalimat thayyibah ta'awuz. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kalimat thayyibah ta'awuz. Apa sih kalimat thayyibah ta'awuz itu? Kalimat thayyibah ta'awuz itu adalah kalimat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat thayyibah ta'awuz bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan. Selain itu, kalimat thayyibah ta'awuz juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya. Jadi, kita mengucapkan kalimat thayyibah ta'awuz ini untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan adalah makhluk gaib yang jahat dan lihai menggoda manusia. Wujudnya yang tidak tampak oleh mata membuat setan leluasa membisikkan rayuan dalam hati manusia dan melakukan tipu muslihat sehingga banyak manusia yang berani berbuat maksiat atau dosa. Setan berjanji akan menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghawaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Yang arti dari ayat tersebut adalah Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Jadi dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa setan akan selalu menggoda kita dan akan selalu menyesatkan kita dari jalan Allah yang lurus. Maka dari itu, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masih ingatkah kalian dengan kisah Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa
dibujuk setan untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga menuju bumi. Setan tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat, sedangkan manusia meninggal dunia, sehingga jumlah setan lebih banyak dari jumlah manusia dan akan terus bertambah. Mereka sangat licik untuk memperdaya manusia. Tak henti-hentinya mereka menggoda manusia siapapun dia, laki-laki atau perempuan, pintar atau bodoh, tua ataupun muda, apapun jabatannya, kapan dan di mana saja, setan akan selalu menggoda kita. Kita pasti tidak ingin tergoda oleh setan yang terkutuk. Untuk itu, kita harus memohon perlindungan dari Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk terhindar dari bujuk rayu setan laknatullah. Kapan sih waktu mengucapkan kalimat ta'awuz? Waktu mengucapkan kalimat ta'awuz diantaranya yaitu ketika akan membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang arti dari ayat tersebut adalah, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Yang kedua itu ketika akan melaksanakan sholat. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita memohon perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika sholat nanti kita tidak digoda oleh setan dan supaya sholat kita menjadi khusyuk. Yang ketiga itu memulai berdoa dan berzikir. Yang keempat, ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi tenang dan tidak takut lagi. Yang kelima, sebelum kita melakukan kebaikan seperti ketika akan berwudu dan tidur agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Materi kita yang terakhir yaitu manfaat membaca kalimat thayyibah ta'awuz. Apa sih manfaatnya? Yang pertama itu melindungi diri dari segala kejahatan. Yang kedua, menghilangkan nafsu amarah. Dan yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Dari materi kita yang tadi, apabila ada ananda yang kurang paham atau tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp grup kita. Dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya mengucapkan kalimat thayyibah ta'awuz dan pentingnya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugasnya hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan tugas evaluasi pada buku paket halaman 190. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.